sama ibu ini bayi kembar kan, Wak? Berarti tadi kita berdua nggak halu nih, memang ngeluarin bayi yang kedua. Tapi kalau memang bayinya ada dua, terus bayi yang satu lagi tadi di mana? Masa hilang kayak gitu aja? Hilang, Wak. Dan ketika bidan sama dukun beranak ini mau menjelaskan sama ibu apa yang sebenarnya terjadi, waktu ditengok ibu pingsan rupanya. Ibu belum tahu nih anak hilang. Ya udahlah, nanti tunggu dia tenang kita kasih tahu ya. Udah dibersihkan aja dulu, pingsan ibu kan. Dibersihkanlah sama apa ini? Sama dukun dan bidan beranak ini. Yang bayi Evi aman-aman aja nih. Nah, terus tidak berselang lama ibu sadar lah ini, Wak, dalam keadaan kaget dan shock. Waktu bangun ini ibu nangis, Wak, nangis ibu. Bayiku mana? Aku mau menggendong bayiku, kata ibu Mita. Bidan sama dukun beranak tuh udahlah tuh langsung bawa kan bayi satu nih atau bayi Evi nih ke ibu. Nah, Bu, gendong lah, Bu. Digendong sama ibu kan. Ini posisinya, Wak, mereka belum cerita lagi tentang bayi kembarnya ibu yang mendadak hilang tuh. Udahlah nanti aja kasih dulu bayi Evi nya. Nanti pandai-pandai lah kita ngomong, kata mereka berdua. Nah, lalu, Wak, ketika ibu menggendong bayi Evi secara mengejutkan sambil masih menangis, ibu itu bilang apa? Anakku sayang, kamu tidak sendirian, nak. Kamu punya kembaran, tapi dia tinggal di dunia berbeda, ya Allah. Berinding aku. Kembaranmu tinggal di dunia berbeda, nak. Nggak apa-apa ya kamu tinggal sama ibu di dunia ini ya, nak ya, kata Mama Mita, Wak. Dengar ibu ngomong kayak gitu, seketika bidan sama dukun beranak tadi langsung tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh iya, berarti nih benar, Wak. Berarti udah diambil. Karena peristiwa seperti ini, kata Mita, Wak, di Kalimantan Selatan nggak hanya kejadian sekali dua kali. Kayaknya memang betul Mita yang ngirimin kisah ke kita aja 4-5 orang loh tentang hal ini. Ternyata, Wak, apa yang sebenarnya terjadi tentang peristiwa bayi hilang ini terjawablah dari mimpinya ibu waktu ibu pingsan tadi. Pingsan yang kedua, pingsan waktu ngeden anak kedua tuh kan ibu pingsan. Ternyata bermimpi ibu di situ, Wak. Jadi waktu ibu pingsan ini secara bersamaan ternyata ibu juga merasa seperti sedang bermimpi didatangi oleh seorang putri cantik dengan pakaian dominan kuning. Ya, kalau kalian browsing tentang Putri Junjung Buih, warna pakaian yang dia kenakan memang kuning, wae. Di dalam mimpinya ibu, putri itu menggendong seorang bayi perempuan sambil berkata, kamu tidak perlu khawatir, anakmu yang satu ini akan aku rawat dengan baik. Aku pastikan dialah yang akan kelak menjadi pelindung bagi keluargamu. Berikanlah dia nama. Jika kamu merindukannya, maka panggil dia dengan nama pemberianmu itu. Bayi ini akan aku jaga dan akan aku besarkan di kerajaan Dipa. Merindingnya lain. Itu kata putri tua. Dan sesuai instruksi dari sang putri ini, bayi yang satunya itu, yang kedua ini, kembarannya Kak Evi nya, dikasih nama Indri. Jangan terbalik, Wak, ya. Bayi yang ada di dunia nyata namanya Kak Evi, bayi kembarannya yang dibawa ke alam goib itu bernama Kak Indri. Udah, pisahlah mereka berdua jadinya kan. Itulah kenapa waktu ibu bangun dari pingsannya, ibu langsung mau memeluk Evi dan ngomong kayak gitu. Kamu punya kembaranmu dibawa ke alam sana, kamu di dunia sama ibu aja ya, nak. Itu katanya. Udah tuh, singkat cerita bertahun-tahun kemudian Mbak Evi ini pun tumbuh dewasa, Wak. Dan sekarang dia sudah menikah dan sudah melahirkan anak pertamanya. Nah, sehari setelah persalinan anaknya Mbak Evi ini, saat itu Evi merasa ada yang gak beres, Wak. Perasaannya gak tenang aja, dan entah kenapa tiba-tiba dia merasakan ngantuk sengantuk-ngantuknya, ngantuk berat. Tanpa sadar, Evi tertidur lah ini, set. Dan di dalam tidurnya, Evi memimpikan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana di dalam mimpinya itu Evi bertemu dengan seorang perempuan yang wajahnya mirip kali sama Evi, Wak. Dan dia ternyata, tahulah kalian siapa dia kan? Dia adalah Indri, saudara kembarnya Mbak Evi yang tinggal di alam goib itu. Dan itu adalah momen pertamanya Mbak Evi ketemu sama Indri ini, Wak. Di dalam mimpinya memang. Nah, di pertemuan itu mereka bukannya melepas rindu, peluk-peluk kangen gitu, enggak, Wak. Secara mengejutkan waktu udah bertatap-tatap tuh, Indri bilang apa? Bangun cepat, bawa bayimu keluar kamar sekarang juga, kata dia gitu. Dengar ucapan Indri, seketika Evi langsung terbangun nih, Wak. Pada saat itu Evi masih berusaha tuh untuk mencerna mimpinya barusan. Aku mimpi apa tuh barusan ya? Terus tidak lama kemudian, Wak, Evi dikejutkan dengan suara seseorang yang terdengar seperti sedang menghisap sesuatu. Aduh, terpikir aku sama ibu ambulan tuh lagi dah. Tapi Evi dengar kayak gitu. Dengan jantung yang berdebar-debar, Evi pun mencoba mencari sumber suara itu kan. Suara dari mana lah nih? Suara apa lah itu? Terus, Wak, ketika Evi ngedongak ke arah ventilasi kamar, disitulah Evi kaget bukan main karena tepat di situ loh. Nah, di situ tuh
coy. Evi melihat ada sosok kuyang lagi terbang dekat sudut kamar tuh, Nak. Astagfirullahaladzim, kuyang, tolong, ada kuyang, tolong. Jeritan Evi pun langsung mengagetkan seisi rumah kan. Mita, wawa kita ini pun beserta seluruh keluarganya langsung berlari itu kami Nadia ke kamarnya Mbak Evi, nyelamatin bayinya, keluarlah kami dari rumah tuh. Dan alhamdulillah mereka semua selamat. Diceritakanlah sama Mbak Evi kan, aku kayaknya mimpiin kembaran aku, terus dia bilang keluar cepat, rupanya ada kuyang gitu. Dan gak lama setelah teror kuyang tadi, Wak, suaminya Evi pun langsung memanggil Ustadz untuk mendoakan mereka. Setelah Ustadz itu datang, beliau pun bilang, alhamdulillah kalian cepat menyadari keberadaan kuyang tadi. Karena kalau telat sebentar saja bisa jadi kalian kehilangan bayi ini. Itu kata Pak Ustadz. Wah, langsunglah Kak Evi ngerasa terenyuh kali kan. Dia langsung teringat pada sosok Indri kembaran goibnya ini, Wah. Indri lah yang kala itu datang dan